Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar setia radio dakwah dan salam dimanapun Anda mendengarkan siaran langsung kami, baik melalui radio ataupun di live streaming di link rdssamarinda.com. Sebelum kita mendengarkan tausiah menjelang sholat sunat tarawih, kami informasikan klinik Semoga Sehat Masjid Raya Darussalam Samarinda membuka pelayanan berobat dari jam 8 pagi sampai dengan 9 malam. Pelayanan berobat terdiri dari poli umum, poli gigi, serta khitan. Kemudian kami informasikan juga kepada jamaah hasil salawatan tarawih pada malam 26 Ramadan 1444 Hijriah telah kami terima sebesar Rp1.141.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak Ibu berikan. Dan semoga apa yang Bapak Ibu infakkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya petugas tarawih pada malam hari ini pada tanggal 17 April 2023 atau 27 Ramadan 1444 Hijriah yang bertindak selaku penceramah Ustadz Abdul Hamid SPDI, kemudian Imam Tarawih Ustadz Ismail Rahim dan Ustadz Rafli Arafat, untuk doa Ustadz Muhammad Bakhri, dan penyelawat Ustadz Abdul Samad dan Ustadz Saiful Anwar. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah menjelang sholat sunat tarawih yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Hamid SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala fihi lailatan khairan min alfi syahrin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, rahmatnya, anugerahnya serta nikmat jasmani dan rohaninya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bergerak, hingga sampai saat ini kita masih bisa mengayunkan langkah kaki kita ke tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, guna untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat isya dan dilanjut pelaksanaan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya dengan selalu istiqamah di dalam ketaatan kepadanya dan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan serta salam kita kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini. Berkat beliaulah
kita berada di muka bumi ini. Oleh karena itu, salah satu penyebab kita berada di muka bumi ini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan pernah lepas lisan kita untuk membasahi berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah salah satu penyebab kita mendapatkan nazrah pandangan dari baginda Nabi besar Muhammad, dan kelak dengan memperbanyak selawat kita kepada beliau kita bisa diakui sebagai umatnya, dan kelak di yaumul qiyamah kita akan dipanggil-panggil dan berada di barisan baginda Nabi besar Muhammad. Amin amin, yang sehingga kita masuk ke dalam surga bersamanya ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada hampir di penghujung daripada bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan dalam suatu perkataan, "Zahaba sulusa Ramadan wa sulusu Ramadan al-akhir zahab." Yang artinya telah pergi 2/3 daripada malam bulan Ramadan, dan 1/3-nya lagi yang terakhir itu adalah emas yang sangat berharga bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat atau dari perkataan ini kita bisa merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Apa yang sudah bisa kita kontribusikan di dalam diri kita untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di bulan Ramadan ini. Sudahkah kita menghatamkan Al-Qur'an? Sudahkah kita melakukan amalan-amalan ibadah dengan semangat? Sudahkah kita mengerahkan seluruh anggota tubuh dan waktu kita untuk ibadah di bulan Ramadan? Ini yang harus kita kembalikan, ini yang harus kita pikirkan. Kita masing-masing sama-sama berintrospeksi diri bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Apa yang akan kita tinggalkan? Apa yang akan kita bawa ketika kita selesai meninggalkan bulan Ramadan? Oleh karena itu ada 3 amalan di mana kita dianjurkan sekali ketika sudah detik-detik akhir bulan Ramadan, khususnya fil ashril awakhir, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersungguh-sungguh kembali semangat ketika berada di bulan Ramadan, tidak seperti semangatnya ketika di luar bulan Ramadan. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ashril awakhir yajtahidu fi ma la yajtahidu fi syahri Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau lebih semangat lagi. Seperti tidak halnya di awal-awal bulan Ramadan. Di bulan Ramadan awal sampai pertengahan beliau semangat, tapi ketika sudah menjelang akhir lebih semangat lagi. Bahkan sampai di dalam suatu riwayat Rasul SAW mengencangkan ikat pinggangnya ketika sudah memasuki daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Di sini mengindikasikan, memberikan petunjuk kepada kita bahwa Rasul bersemangat lagi, bahwa Rasul semakin mendekatkan diri kepada Allah ketika sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, guna untuk mendapatkan satu malam yang sangat mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Terlebih sekarang kita berada di malam ganjil, malam yang ke-27. Kita memohon kepada Allah, kita kembali lagi kepada Allah. Ada 3 amalan. Yang pertama yang kita dianjurkan ketika berada di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu adalah al-i'tikaf. Yang pertama beriktikaf. Bahkan Rasul SAW pun beriktikaf ketika sudah memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Hukum i'tikaf ini adalah sunnah, dan sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Kalau kita tidak mampu karena batas pekerjaan kita, maka ketika kita memasuki masjid salat sunnah, maka niatlah untuk beriktikaf. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Maka ketika kita sudah berniat beriktikaf, maka mendapatkan pahala sunnah beriktikaf.
Oleh karena itu, yang belum berniat beriktikaf pada malam hari ini, maka niatkan dalam diri dan tanamkan bahwa kami dan sekarang kita sedang beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amalan yang kita lakukan malam ini mendapatkan amalan yang besar, dan sehingga kita masuk golongan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Amalan yang kedua yakni adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, sebagaimana ujar Nabi Muhammad SAW, syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sudahkah kita menghatamkan Al-Quran? Nah, yang belum menghatamkan Al-Quran, mari kita semangat, kita kembali, masih ada beberapa hari lagi kita punya kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah salah satu amalan ibadah yang paling afdol umat Nabi besar Muhammad SAW. Afdalu a'mali ummati tilawatul Quran. Paling afdolnya amal perbuatan umat Nabi besar Muhammad adalah membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, amalan yang sangat dianjurkan adalah yakni bersedekah di bulan Ramadan, dalam artian memberi makan atau memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena ini salah satu penyebab kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, dalam artian orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan dengan 3 amalan ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, khususnya di hari terakhir daripada bulan Ramadan ini. Kita bisa istiqamah beriktikaf ketika berada di masjid, dimanapun masjidnya. Yang kedua, kita bisa menghatamkan Al-Quran walaupun hanya 1 kali dalam bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak, menjadi pendorong kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ketika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada yang salah dari tata ucap, itu datangnya dari diri saya pribadi. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة